Halo, kembali lagi di YouTube channel Aroma Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aroma Puji Astuti dengan NIM 193141035 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B. Di sini saya akan melakukan review buku Fikih Akbar, Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan lil Alamin oleh Hamim Ilyas. Simak videonya ya teman. Rahman dalam bahasa Indonesia dijadikan dua bentuk, rahmah yang berarti cinta dan kasih sayang, dan rahmah yang berarti karunia atau berkah dari Allah. Istilah rahmah menjadi salah satu konsep. Nah, konsep-konsep cinta lain juga dinisbahkan kepadanya adalah mawadah yang artinya menginginkan kebaikan, hub atau mahabah yang artinya biji pohon kehidupan, ra'fah artinya mengasihi, dan ridho tidak memurkai. Konsep rahmah dipilih untuk mengungkapkan inti sifatnya yang memuat konsep-konsep cinta yang lain. Penggunaan nama Ar-Rahman bersamaan dengan nama Ar-Rahim sehingga menjadi dua nama pertama yang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya dalam ayat pertama surat pertama Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Hal ini sebagai keterangan bagi Allah dengan kapasitas-kapasitasnya sebagai Rabb, Ilah, dan Malik. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Anbiya 107 yang artinya kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahwa kerasulan Nabi merupakan rahmat Allah dan tujuan pengangkatannya sebagai Rasul adalah untuk mewujudkan rahmah cinta kasihnya kepada seluruh alam, dan yang mendapatkan manfaatnya serta nyata hanyalah orang-orang yang mengikutinya. Misi kerasulan Nabi yakni pembawa kabar gembira. Terdapat 4 kegiatan utama, yaitu meneduh sejukkan, menyuburkan, membuahkan, serta mengharumkan. Yang kedua, pemberi peringatan. Dengan ini Nabi menjalankannya dengan menyampaikan sesuatu dan meminta kewaspadaan terhadapnya seperti datangnya hari kiamat dan balasan bagi orang yang beriman dan orang yang tidak mau beriman kepada Allah. 5 tugas kenabian instrumental. Yang pertama, menyempurnakan sistem nilai yakni akhlak. Yang kedua, mendakwahkan agama Hanifiyah Samhah. Yang ketiga, mengajarkan hikmah. Yang keempat, menentukan hak dan kewajiban. Yang kelima, menyampaikan ilmu. Keteladanan integritas moral pada sifat wajibnya yakni jujur, dapat dipercaya, cerdas, serta menyampaikan pesan dengan benar dan sempurna. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Landasan ini termasuk dari risalah Nabi Muhammad yang ditegaskan sebagai rahmat dalam surat Al-Anbiya 107. Juga ditegaskan dalam surat Al-Qasas 86 dan Ad-Dukhan ayat 6. Berdasarkan kaidah tasyri'iyah dan lugawiyah, Islam kafah diajarkan dalam Al-Baqarah 208 menggunakan ideologi rahmat, yakni organisasi agama yang dilaksanakan secara konsekuen tentu dapat menghadirkan diri sesuai tuntutan keimanan tersebut. Yang pertama, mempersatukan umat manusia diungkap dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berarti dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat ini menyatakan perintah untuk bersatu tanpa adanya perpecahan antara kelompok. Dalam hadis ditegaskan supaya umat Islam menjalankan perintah sesuai kemampuan dan menjauhi larangan secara total. Ini berarti kewajiban juga menjauhi perpecahan secara total sehingga persatuan di antara mereka terwujud secara maksimal. Persatuan maksimal tergambar dalam tafsir wala tafarraqu
yang dikutip Al-Mawardi yang berarti tidak memisahkan diri dari agama yang memerintahkan bergabung dalam jamaah dan tidak memisahkan diri dari Rasulullah. Tujuan yang kedua, menyelamatkan umat manusia, diungkap dalam Quran Surat Al-Imran 103 yang berarti, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Dalam ayat ini diungkapkan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan mereka darinya karena dulu mengalami degradasi kehidupan yang biasa disebut jahiliyah, tidak berpengetahuan, meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan baik berdasarkan keyakinan yang benar maupun keyakinan yang salah. Yang ketiga, memperbaiki kehidupan manusia, diungkap dalam Quran Surat Al-Imran 104 yang berarti, dan hendaklah kalian menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Fungsi ini diungkap dengan perintah untuk menyeru dan menjalankan yang makruh, yaitu perbuatan kebaikan, dan menjauhi yang mungkar yang artinya perbuatan yang. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.